Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 151, bagian kedua. Gunawan mendengar seseorang bicara, lalu ia melihat ke belakang. Terkagetlah dirinya. Pengacara terkenal, tiba-tiba ada di sini, menyapa anak muda yang di depannya. Dia itu adalah Bang Hotman. Tak hanya Gunawan, Rena, dan juga karyawannya menjadi heran. Semua tak menyangka jika Hotman Felis, yang biasa ada di TV itu, datang ke tempatnya. Bahkan, dirinya datang atas permintaan Kenshin. Gunawan itu pun rada keder melihatnya. Lalu Kenshin bicara, "Ini ya Pak, ada pengacara saya, menyangkut soal perlunya bukti. Silahkan tanya ke beliau." Bang Hotman itu pun melihat Gunawan. Lalu ia berkata, Bang, bukti itu perlu. Apalagi masalah perjanjian sewa tanah kayak gini. Seseorang itu kagak bisa langsung saja sepihak memutuskan tanpa disertai bukti yang jelas. Contohnya seperti ini. Bang Hotman Feris itu berkata pada Kenshin, "Coba tuan muda, diputar buktinya itu." Rupanya, di dalam telepon tadi, Kenshin telah menceritakan permasalahannya. Tak luput pula, ia mengirim video. Hingga Bang Hotman Feris telah mengetahui sebelumnya perihal rekaman tersebut. Kenshin pun memanggil salah satu pegawai restoran untuk menyalakan televisi dan juga memutar video rekaman yang direncanakan sebelumnya. Detik-detik waktu berjalan, video itu akan diperlihatkan. Rena masih ada di belakang Gunawan. Pandangannya fokus ke depan, melihat apa yang dilakukan oleh pegawai restoran itu. Televisi pun terlihat menyala. Bang Hotman segera bicara. Saat video tampil di layar, ia menunjuk Gunawan. "Hei Bang, itu. Coba Anda lihat rekaman itu. Ini bukti yang nyata. Coba lu perhatikan. Siapa yang memindahkan banner pemilik restoran ini? Atau ada orang lain?" Bang Hotman pun bicara pada Kenshin. "Tuan muda, kalau gitu, kita laporin aja orang itu ke polisi." Bang Hotman sambil menunjuk layar televisi. Gunawan dan temannya yang ada di belakangnya itu berkeringat dingin ketakutan karena tak menyangka kejadian tadi malam ada yang merekam. Hingga tanpa bicara lagi, tanpa membantah hal itu, ia pun mengakui jika dirinya hanya mendapat perintah dari atasannya itu. Bang Hotman pun bertanya, "Terus gimana ini? Apa masalah penutupan restoran ini akan dilanjutkan, atau Anda biarkan sampai habis waktunya?" Gunawan itu menjawab, "Nanti saja Pak, saya telepon dulu bos saya." Bang Hotman menyahut, "Oke, lu telepon bos lu. Mau dilanjut silahkan, mau dibiarkan juga silahkan. Lu katakan saja pada bos lu." Bang Hotman, pengacara dalam dan luar negeri, siap meladeni kapan saja dan di mana saja. Gunawan itu pun menjadi panik sendiri. Lalu ia memutuskan mengurungkan niatnya bersama temannya. Dengan tergesa-gesa, ia segera meninggalkan restoran itu. Terlihatlah mereka mundur, tak melanjutkan lagi rencananya. Mungkin karena bukti yang kuat itu. Apalagi ada pengacara terkenal. Sementara di luar sendiri, nampak beberapa orang sedang berdiri, yang mereka itu bukan orang suruhan sang bos properti. Jadinya, rasa khawatir yang berlebih, ketakutan yang tiba-tiba kini ada di benak mereka, hingga jalannya sudah tak tegap lagi. Seperti sebelumnya, si Rena sendiri seolah tak percaya masalah itu dengan mudah diselesaikan. Semua karyawan pun bersorak mendatangi Kenshin dan Bang Hotman. Lalu, di tengah itu, Rena yang ada di situ mendengar kalimat pengacara tersebut. Mbaknya sudah nggak usah khawatir lagi. Saya yakin mereka itu tak akan kembali mengusik sampai habis waktunya ini. Karena Mbak ini ada bukti yang jelas. Kalau Mbaknya mau, bisa dilanjut dengan tuntutan ke pihak mereka. Saya yakin 1000% akan menang. Si Rena pun menjawab, "Terima kasih banyak Pak, sampai sini aja masalahnya. Entar malah jadi panjang." Lalu pembicaraan pun berlanjut. Mereka semua duduk di tempat itu sambil menikmati hidangan roti. Di tengah hal tersebut, si Rena ingin berterima kasih pada temannya Kenshin yang merekam video.
ia ingin berucap secara langsung. Si Rena itu mengutarakan maksudnya. Kenshin pun mengerti. Kemudian diteleponlah Iwan melalui WhatsApp dengan panggilan video. Video call pun tersambung. Iwan yang ada di luar, di halaman belakang, di taman bunga, lagi duduk sendiri, sedang menikmati kopi. Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Nomor Kenshin yang terlihat. Iwan pun mengangkatnya. Kenshin langsung menyapa. "Hewan, ada yang mau bicara ini." Iwan terkejut. Kenshin bicara singkat, tak pula menjelaskan maksudnya, dan suara Kenshin tak ada lagi. Hingga Iwan bertanya, "Kenshin ini gimana ya? Habis bicara, langsung menghilang. Kayak hantu aja dia, nakutin gua di sore gini." Ternyata, handphonenya Kenshin sedang dibawa Rena ke tempat yang agak sepi dari suara. Karena dirinya ingin bicara tanpa gangguan. Kenshin sendiri masih bersama dengan Bang Hotman dan yang lainnya. Lalu, Iwan menjadi kaget. Tiba-tiba di video call itu, nampak wanita yang menyapanya. Sedang saat itu, dirinya sedang menyeruput kopi. Dikarenakan terkejut melihat hal itu, kopi yang sedang diseruput menjadi terjatuh, tumpah semua mengenai baju yang dipakainya itu. Si Rena pun tersenyum, tertawa kecil. Lalu, ia bicara, "Maaf ya Mas Iwan. Saya ganggu bentar waktunya. Saya ini Rena, temannya Kenshin, yang punya usaha roti. Makasih banyak ya, karena Mas Iwan, tempat usaha ini jadi masih bisa berlanjut. Sekali lagi terima kasih ya Mas Iwan." Iwan pun tak mengerti. Lalu ia bertanya, "Maksudnya apa ya Mbah, saya kurang paham." Rena menjelaskan, "Itu karena Mas Iwan tadi malam merekam tempat restoran ini." Iwan masih belum mengerti. Si Rena pun bicara lagi, "Nanti Masnya tanya aja ya ke Kenshin." Di tengah itu, handphone yang dipegang Rena berdering. Nomor yang dilihatnya tak ada nama. Rena tak berani mengangkatnya. Karena ini handphonenya Kenshin. Namun, nomor itu tak berhenti menelpon. Hingga 3 kali terdengar memanggil. Karena dirasa mungkin ini penting, si Rena pun mengangkatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya